Hai semuanya, kembali lagi dan bertemu lagi bersama Crush Movie, channel YouTube terbaik dan cocok untuk semua jenis kalangan ya. Tapi film kali ini bakalan beda banget guys dengan film-film sebelumnya, karena film ini mengangkat tentang kisah kelam di dunia prostitusi. Jadi buat kalian diambil positifnya aja ya guys. Oke, sebelum kita sebutin judul filmnya nih, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya channel kita, dan jangan lupa untuk hidupin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share juga ya. Film ini berjudul Candyland yang tayang pada bulan Februari 2022 dan dibintangi oleh artis-artis terkenal dan ternama di Amerika Serikat dan menampilkan adegan-adegan yang sangat real. Oke, udah penasaran kan dengan filmnya? Yuk kita langsung mulai aja ya. Di sebuah tempat perberhentian truk-truk besar, terdapat beberapa sekelompok wanita dan pria yang bekerja sebagai pemuas nafsu para sopir-sopir nakal dan haus. Di sini, mereka bergantian memasuki truk untuk bekerja demi mendapatkan uang. Mereka menerima panggilan dari beberapa sopir dengan beberapa isyarat rahasia guys. Di tempat ini ada beberapa orang yang sangat agamis dan berusaha membujuk mereka di sana untuk bertaubat, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Mereka biasanya mengobrol setelah bekerja, dan sampai suatu saat ada seorang pendeta yang datang dan memberi undangan di gereja. Sayangnya mereka tidak ada yang mendengarkannya ya. Malam hari di kos mereka, seperti biasa Sadie sedang membersihkan badan karena telah seharian bekerja. Sehabis mandi, Sadie masih melihat undangan yang tadi diberikan oleh pendeta itu. Keesokan harinya di tempat biasa mereka didatangin David. David adalah polisi penjaga di daerah sana. Di sana Sadie, Levi, dan Riley berkumpul. David mengajak Levi ke tempat lain dan memberikan dia makanan berbentuk anunya pria. Levi sedikit kesal guys karena tidak sesuai dengan pesanannya. Di siang hari, Sadie menemukan seseorang perempuan bernama Remy. Remy adalah salah satu pengikut pendeta yang kemarin datang, tapi sekarang dia sepertinya terpisah dengan rombongannya. Di kamar mandi, Riley yang sedang buang air kecil, dia melihat dirinya menstruasi. Dia senang karena berarti dia aman. Tapi di kamar mandi sebelah terdapat mayat yang menyilangkan tangannya di dada. Riley kaget dan langsung memanggil teman-temannya. David juga langsung memeriksa dan mencari tahu apakah pembunuhnya masih ada di sana. Dia menemukan CD Riley yang ada darahnya guys. Jadi dia curiga Riley lah pelakunya. David langsung mencari tahu di toko, bahkan malamnya David langsung mewawancarai Riley. Riley yang benar tidak tahu apa-apa, hanya memberi keterangan yang sesuai dengan kenyataan. Di kamar Riley, Sadie, dia membawa Remy. Remy yang kaget karena Nora datang, yaitu ketua di sana. Remy menginap di sana dengan membawa salib yang dia peluk terus. Paginya, Riley, Sadie, Liv, dan Levi mengajak makan Remy. Mereka berkenalan dan mulai mengakrabkan diri dengan Remy. Remy menanyakan beberapa kegiatan mereka di sana dan seperti heran bagaimana mereka bisa melakukan itu. Sedangkan Remy yang masih gadis dan sangat awam dengan hal seperti itu, di sini Levi menjelaskan kalau dia satu-satunya pria di sana yang juga bekerja sebagai homo, tapi dia juga suka wanita. Malam harinya, Remy menunggu di depan kamar karena Sadie bekerja. Nora mengajak Remy masuk dan menawarkan pekerjaan ini juga pada Remy. Awalnya, Remy sangat awam, tapi setelah diberi penjelasan dan pengertian, dia akhirnya mengerti dan menerima pekerjaan ini.
Hari pun berganti. Kini Remy diajarin tentang cara pekerjaan ini, mulai dari cara mengenal sopir truk yang memesannya, membaca bahasa-bahasa isyarat yang diberikan oleh sopir truk, bahkan tempat di mana mereka bisa melakukan pekerjaan ini, seperti di mobil, di belakang parkiran, bahkan di kamar mandi. Pekerjaan mereka lumayan serius juga ya guys, padahal mereka hanya bekerja sebagai pemuas nafsu. Emang kalau di sana hal ini sangat lumrah ya guys. Mereka juga punya peraturan kalau mereka harus memakai pengaman. Karena Remy menerima pekerjaan ini, dia akhirnya diberikan kamar pribadi dan pakaian untuk gituan. Malam harinya, Levi menunggu sopir yang sudah janjian dengannya. Saat mobil datang, Levi menghampirinya, tapi sopir ini mengajaknya ke tempat lain. Dia tidak mau melakukannya di mobil, tapi dia mengajak di tempat yang luas. Levi menurutinya dan berjalan menuju gudang. Saat Levi akan membuka celana sopir ini, Levi dipukulin sampai pingsan. Saat tersadar, astaga, Levi ternyata ditidurin dari belakang. Padahal dia kan cowok guys. Dia menahan rasa sakit dan hanya bisa menangis. Setelah selesai, Levi yang sangat marah ini langsung memukul pria ini dan menusuknya berkali-kali sampai meninggal. Di kamar Remy juga menerima pasien pertamanya, yaitu seorang kakek. Kakek ini mulai melancarkan aksinya. Dan saat itu juga ternyata Remy mematahkan kepala kakek ini dan membuat kakek ini meninggal. Oh my god, Remy membunuh pria ini guys dengan alasan tujuan membersihkan tempat ini. Mayat kakek ini disimpan di bawah tempat tidurnya dan dibiarkan begitu saja. Tapi dia menyilangkan tangan mayatnya ini seperti mayat sebelumnya yang ada di kamar mandi. Jangan-jangan Sadie dan teman-temannya menghampiri Remy dan merayakan karena Remy dianggap kehilangan keperawanannya. Di kamar mereka, Levi bersedih karena dia habis terkena musibah. Semua teman-teman dan Nora berkumpul melindungi Levi dan menyemangatinya. Bahkan David datang dan membantu Levi. David dan Levi menghampiri mayat pria itu dan langsung membawanya ke mobil untuk dikuburkan. Tapi saat di mobil, David malah menyatakan perasaannya pada Levi. Dia juga mengatakan kalau dia menyimpan perasaan selama ini pada Levi. Levi kaget karena David juga berusaha menciumnya saat ini. Levi yang masih shock dengan kejadian tadi marah dan menolak dicium David. David sedikit memaksa dan akhirnya marah karena Levi terus menolaknya. Di pagi hari mereka tidur bersama setelah merayakan Remy semalam. Tiba-tiba pendeta datang dan menjemput Remy. Remy menolaknya karena dia masih yakin dia harus membersihkan tempat ini sebelum dia pulang. Adik Remy yang juga ada di luar diganggu oleh teman-teman Remy. Pendeta ini tidak bisa memaksa Remy, tapi Remy berjanji dia akan pulang suatu saat. Walaupun dengan sedikit pertengkaran, Remy melakukan permohonan yang entah ini seperti ingin melancarkan aksinya guys, dengan membunuh semua orang yang rusak di sana. Mereka pun menunggu pelanggan dan ada seorang sopir truk yang berhenti dan memanggil mereka. Riley menyuruh Remy untuk melancarkan aksinya, sedangkan Levi hanya memandangi Remy dari jauh. Remy pun berjalan menuju pria itu. Tapi saat pria itu menyuruh Remy melakukan itu, Remy mengambil pengaman. Tapi supir ini tidak mau dan berniat untuk memberinya tambahan uang. Pria ini terus memaksa dan menarik Remy, tapi Remy langsung mengeluarkan pisaunya dan menusuk pria ini sampai meninggal. Remy memang seorang pembunuh ya guys. Di kamar mandi, saat Remy bersih-bersih, Liv datang dan menanyakan keadaannya karena ada pisau di mejanya. Karena Liv melihat itu, Remy juga membunuh Liv dan temannya yang juga datang ke kamar mandi. Semua orang dibunuh sama Remy ya guys. Emang pembunuh berantai nih si Remy. Di luar, Remy dan Levi mengobrol. Levi sepertinya tertarik nih pada Remy dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Remy. Lagi-lagi Remy mendapatkan pelanggan, tapi pelanggan ini sangat ramah dan baik. Dia menanyakan tentang perasaan Remy, tapi Remy di sini merayu pria ini agar dia bertaubat. Pria ini sadar dan akan pergi, tapi Remy menahannya. Dan tiba-tiba pria ini sudah tewas terbunuh dengan tangan menyilang di dada. Lagi-lagi si Remy memakan korban ya guys.
Malam harinya mereka berkumpul bersama. Suasana masih berduka karena mereka kehilangan satu sahabatnya, yaitu Liv. Remy balik ke kamar dan memandangi mayat pria tua yang pernah dia bunuh itu. Emang sih Remy pembunuh sadis banget ya guys. Di rumah Nora, dia kedatangan Bruce, yaitu pelanggannya. Nora bercerita tentang kejadian yang saat ini terjadi, yaitu sedang ada pembunuhan di mana-mana. Bruce pergi ke kamar Riley dan menemani Riley, alias menghabiskan waktu berdua dengan Riley. Di kamar Levi, Remy datang. Aduh, jangan sampai Remy mencari mangsa lagi nih. Remy mengobrol bersama Levi dan mereka berujung gituan. Aduh, emang bebas banget ya guys di sana. Tidak memikirkan teman atau siapa, mereka bisa aja begituan tanpa melihat orangnya. Tapi di sini posisi Levi emang sepertinya suka pada Remy ya guys. Sedangkan Remy hanya mencari mangsa untuk dibunuh. Saat sedang asik main kuda-kudaan nih, Remy langsung menusuk leher Levi dan Levi meninggal di atas Remy. Tega banget sih nih Remy. Setelah membunuh Levi, Remy berjalan ke kamar Nora. Setelah Nora membukakan pintu, tanpa kasihan Remy langsung membunuh dan menusuk Nora berkali-kali sampai meninggal. Riley menghampiri Sadie dan ternyata Sadie sedang berkemas. Dia akan pergi dari tempat ini karena sudah merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya Riley ingin menyampaikan pesan ini pada Nora, tapi pintu kamar Nora tidak terbuka. Dia mengetuk semua pintu kamar temannya, tapi tidak ada jawaban. Remy tiba-tiba datang dan langsung menusuk Riley juga. Riley dibawa ke kamar bersama Levi dan di sana Remy berdoa. Dia meminta petunjuk selanjutnya setelah semua orang berdosa ini dibersihkan. Alih-alih dibersihkan, maksudnya dibunuh ya guys. Duh, ngeri banget gak tuh. Remy juga pergi ke kamar Sadie dan melihat Sadie sedang berkemas. Setelah itu mereka berpelukan perpisahan. Remy mengatakan kalau teman-temannya telah menunggunya termasuk Liv. Di sini Sadie sepertinya sadar dan mengetuk kamar teman-temannya. Sampai akhirnya di kamar Levi, dia melihat Levi dan Riley sudah mati dengan tangan menyilang di dada. Sadie hanya bisa menangis dan dengan mudahnya Remy menusuk Sadie dan Sadie pun meninggal. David datang ke kamar Nora dan melihat Nora sudah meninggal. Di sini David mencari Levi karena dia memiliki perasaan pada Levi. Dia menangis melihat keadaan Levi yang sudah meninggal. Sedangkan Remy di sini bersikap seperti tidak tahu apa-apa. David mengantar Remy pulang. Setelah sampai di rumahnya, Remy mengajak David masuk. Ternyata di dalam sudah ada banyak mayat teman-temannya, pendeta bahkan adiknya. Hah? Jadi mereka penganut apa nih bisa bunuh diri massal gini? Tapi Remy di sini menangis karena dia ditinggal duluan pergi dan tidak ditunggu oleh teman-temannya. Remy akhirnya membunuh diri di depan David dan kini misi Remy membersihkan tempat yang kotor pun selesai. Aduh, Remy nih pengikut agama apa sih ya sampai tega membunuh semua teman-temannya dengan sadis. Emang tegang-tegang gimana gitu nih film ya guys. Tapi next kita bakal bawain film yang beda lagi nih. Dan jangan kemana-kemana, tetap stay tune di channel YouTube Crush Movie ya guys. Bye-bye.